Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di sini kita akan diperlihatkan di episode sebelumnya, yang dimana ketika paman codet ingin membawa detektif Kang, tiba-tiba mobilnya ditabrak oleh John Gilho. Dan tanpa basa-basi kita akan lanjut di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe dulu. Selamat menonton. Film dimulai dengan menunjukkan di mana John Gilho keluar dari dalam mobilnya dan ia segera membawa detektif Kang untuk pergi dari lokasi tersebut. Namun tidak segampang itu. Ketika John Gilho ingin membawa detektif Kang pergi, lalu tiba-tiba paman codet pun keluar dari dalam mobilnya dan ia pun marah kepada John Gilho. Paman codet pun mengatakan beraninya John Gilho ikut campur dalam urusannya. Namun di sini John Gilho pun tidak takut sama sekali. Paman codet pun masih dendam kepada John Gilho karena dulu ialah yang membuat bekas luka di wajahnya. Di sini John Gilho pun bersiap-siap untuk menyerang paman codet. Namun saat pertarungan akan segera dimulai, tiba-tiba datanglah polisi dari kejauhan yang membuat mereka untuk berhenti tidak saling menyerang. Dan mereka pun segera pergi dari tempat itu. Lalu scan pun beralih. Di sini kita akan diperlihatkan detektif Kang yang sudah dibawa oleh John Gilho dan diturunkan di pinggir jalan. Di sini Gilho pun masih sangat marah kepada detektif Kang karena kematian Jenny. Di sini Gilho pun belum tahu jika anaknya detektif Kang yaitu Yeseo pergi meninggalkan dirinya dan ingin balas dendam kepada orang-orang yang membunuh Jenny. Namun Gilho pun tidak terlalu peduli. Detektif Kang pun terus memohon kepada John Gilho untuk membantu menyelamatkan putrinya. Namun John Gilho pun tidak peduli dan langsung pergi meninggalkan detektif Kang. Di sisi lain kita akan diperlihatkan di mana paman codet pun menghubungi Tuan Choi Gasu dan mengatakan bahwa rencananya gagal karena John Gilho tiba-tiba muncul. Lalu Tuan Choi pun mengatakan agar menyingkirkan keduanya yaitu John Gilho dan detektif Kang. Lalu scene pun beralih. Di sini detektif Kang pun menghubungi Tante Suin dan mengatakan di mana keberadaan anaknya yaitu Yeseo. Tante Suin pun belum mengetahui bahwa anaknya detektif Kang pun ikut pada dirinya. Detektif Kang pun mengatakan agar segera membebaskan Yeseo karena tempat itu sangat berbahaya bagi Yeseo. Namun Tante Suin pun mengatakan bahwa semua gadis yang datang ke sini adalah atas kemauannya sendiri dan tanpa paksaan. Dan detektif Kang pun terus memohon kepada Tante Suin untuk mengatakan di mana keberadaan dirinya. Tante Suin pun tidak peduli lalu segera menutup teleponnya. Dan detektif Kang pun merasa sangat kecewa. Lalu di sini ia pun marah kepada gadis yang sebelumnya dibawa oleh Tante Suin dan memaksa gadis itu untuk mengatakan di mana keberadaan anaknya Yeseo. Namun gadis itu pun menjawab bahwa ia tidak tahu. Dan detektif Kang pun segera mengobati luka-lukanya lalu bergegas untuk mencari anaknya Yeseo. Dan saat detektif Kang ingin pergi, wanita tersebut pun mengatakan bahwa ia mengetahui di mana keberadaan dari paman codet yang berada di sebuah klub kosong. Namun ia tidak mengetahui di mana lokasinya. Namun di sini detektif Kang pun tahu di mana lokasinya, yaitu lokasi klub milik Noh Chon Seo dan ia pun bergegas pergi ke sana. Lalu scan pun beralih kepada Tante Suin yang dimana di sini ia pun menemui Yeseo. Ia pun mengajak Yeseo untuk berbicara empat mata di suatu ruangan. Di sini Tante Suin pun mengatakan bahwa Yeseo adalah anaknya polisi dan mengatakan apa tujuan dari Yeseo masuk ke dalam dunianya. Yeseo pun hanya mengatakan bahwa ia akan balas dendam kepada orang-orang yang telah membunuh Jenny. Namun Tante Suin pun mengatakan bahwa itu hal yang sangat berbahaya dan menyarankan Yeseo untuk mengurungkan niatnya. Dan di sisi lain kita akan diperlihatkan di mana detektif Kang sudah sampai di sebuah klub yang dulunya milik Noh Chon Seo untuk mencari paman codet. Dan saat sedang mencari tiba-tiba datanglah seseorang yaitu John Gilho. John Gilho pun mengatakan agar detektif Kang tidak ikut campur urusannya lagi. Lalu tiba-tiba mereka mendengar suara dari sebuah ruangan dan mereka langsung masuk ke dalam ruangan tersebut. Yang ternyata ruangan tersebut adalah ruangan pribadi milik Noh Chon Seo dahulu. Detektif Kang pun menanyakan kepada John Gilho dan menanyakan apakah ia tahu seseorang yang mengelola Gangnam Trading.co yaitu paman codet.
John Gil-ho pun mengatakan kepada detektif Kang bahwa orang di belakang semua ini yang telah membuat permasalahan adalah Choi Hak-soo. Namun tiba-tiba datanglah seseorang yang memukul detektif Kang dan John Gil-ho pun langsung melumpuhkannya dan orang tersebut pun meminta maaf kepada John Gil-ho. Namun tiba-tiba ia pun menyerang lagi dan John Gil-ho pun langsung menghabisinya. Di sini ia pun terus mengejek John Gil-ho dan mengatakan bahwa John Gil-ho tidak bisa melindungi nyawa Jenny dan membuat Jenny mengakhiri hidupnya. John Gil-ho pun terlihat sangat marah dan segera menghajarnya, namun tiba-tiba dihentikan oleh detektif Kang. Namun tiba-tiba ia pun menunjukkan sebuah ruangan yang ternyata di ruang tersebut banyak sekali narkoboy. Hal ini membuat detektif Kang dan juga John Gil-ho pun terkejut dengan apa yang dilihatnya. Di sisi lain kita akan ditunjukkan di mana Yeseo menunjukkan sebuah video yang sebelumnya dicari oleh Choi Gak-soo dan juga Paman Chodet. Lalu Tante Soo-in pun membukanya dan ternyata video itu adalah video dari si Jenny. Dan Yeseo pun mengatakan bahwa Yeseo akan membalaskan dendam kepada orang-orang di dalam video tersebut yang telah membuat Jenny tewas. Namun tiba-tiba Paman Chodet pun datang. Kedatangan Paman Chodet adalah untuk mencari keberadaan Yeseo. Karena di sini Paman Chodet pun sudah tahu kalau Yeseo adalah anaknya dari detektif Kang. Namun di sini Tante Soo-in pun sudah menyembunyikan keberadaan Yeseo. Setelah sekian lama mencari, Paman Chodet pun tidak mengetahui dan tidak menemukan keberadaan Yeseo di ruangan tersebut. Di sini Tante Soo-in pun mengatakan kepada Paman Chodet agar bergegas pergi karena anak-anaknya akan berganti pakaian. Lalu Paman Chodet pun menghampiri Tante Soo-in dan mengatakan kepada Tante Soo-in bahwa Tante Soo-in jangan macam-macam dan jangan sekali-kali mengkhianati dirinya atau dia akan bernasib sama seperti Jenny. Paman Chodet pun mengatakan kepada Tante Soo-in bahwa Tuan Choi akan mengangkat dirinya menjadi orang yang mengendalikan bisnis gelap di kota Gangnam dan ia pun menjanjikan kepada Tante Soo-in akan memberikan bayaran yang sangat besar. Dan meminta kepada Tante Soo-in agar tidak mengacaukannya. Di sini Tante Soo-in pun hanya terdiam dan ketakutan. Namun tiba-tiba Paman Chodet pun mendapat telepon dari si Choi yang mengatakan bahwa John Gil-ho datang ke tempatnya. Ia pun meminta kepada Paman Chodet agar segera bergegas datang ke lokasi tersebut karena John Gil-ho mengancam dirinya dan John Gil-ho mengancam akan membawa semua narkoba yang ada dalam ruangan tersebut. Lalu Paman Chodet pun akan pergi ke tempat tersebut dan ternyata ia pun disuruh oleh John Gil-ho dan detektif Kang untuk menelpon Paman Chodet agar segera datang. Lalu ia pun diikat oleh John Gil-ho dan detektif Kang, ya dimana di sini detektif Kang pun sedang menunggu kedatangan Paman Chodet. Lalu scan pun beralih. Di sini kita akan diperlihatkan di mana Yeseo sedang berbincang dengan Tante Soo-in. Yeseo pun meminta tolong kepada Tante Soo-in agar ia memberikan video yang Jenny kirim kepada dirinya kepada ayahnya, yaitu detektif Kang. Dan Tante Soo-in pun menurutinya. Di sisi lain, saat sedang menunggu kedatangan dari Paman Chodet, ternyata detektif Kang pun mengetahui sesuatu yang ternyata dalam ruangan tersebut ada sebuah CCTV. Yang ternyata CCTV tersebut adalah dipasang oleh Paman Chodet untuk memantau kegiatan dalam ruangan tersebut. Dan John Gil-ho pun memeriksanya yang membuat ia merasa sangat kesal. Namun tiba-tiba di sisi lain detektif Kang pun dihubungi oleh Tante Soo-in. Tante Soo-in pun mengatakan bahwa anaknya Yeseo berada di sini. Lalu detektif Kang menanyakan di mana lokasinya. Di sisi lain Tante Soo-in pun meminta tolong kepada detektif Kang agar menangkap dan menyelamatkan semua gadis yang ada di tempat tersebut. Lalu detektif Kang pun berjanji akan menyelamatkannya dan telepon pun ditutup. Lalu Tante Soo-in pun memberikan lokasi di mana ia dan juga Yeseo berada. Di sini detektif Kang pun mengatakan kepada John Gil-ho agar ikut dengan dirinya. Namun John Gil-ho pun menolaknya. Ia harus berada di tempat ini untuk menunggu kedatangan Paman Chodet.
dan menyuruh detektif Kang agar segera pergi. Lalu detektif Kang pun segera bergegas pergi menuju lokasi yang telah dikirimkan oleh Tante Soin untuk menyelamatkan Yeseo. Lalu Scan pun berpindah, di mana di sini Tante Soin pun merencanakan sesuatu dan mengatakan kepada Yeseo agar segera mengemasi barang-barangnya. Lalu Tante Soin pun memukul penjaga yang membuat penjaga tersebut pingsan. Hal ini membuat Yeseo dan juga teman-temannya terkejut. Dan di sisi lain, Chong Kil-ho pun sedang menunggu kedatangan dari Paman Codet. Di sini ia bersiap-siap akan membakar semua narkoboynya. Lalu tibalah sosok, dan ternyata orang tersebut pun datang dengan menggunakan pakaian lengkap dan menyemprotkan gas untuk membuat Chong Kil-ho tak sadarkan diri. Dan Chong Kil-ho pun berhasil ditangkapnya. Lalu ia membuat laporan kepada Paman Codet bahwa ia berhasil menangkap Chong Kil-ho. Dan di sisi lain, Tante Soin pun menyuruh semua anak buahnya untuk segera berkemas-kemas dan pergi dari lokasi tersebut, dan mengatakan bahwa detektif Kang akan datang menyelamatkannya. Namun di saat ingin pergi, tiba-tiba datanglah Paman Codet yang membuat Tante Soin pun merasa sangat terkejut dan ketakutan. Ternyata Paman Codet pun mendengar semua apa yang dikatakan oleh Tante Soin di dalam ruangan tersebut. Dan Tante Soin pun dibawa di ruangan atas untuk segera dihabisi. Di sini Paman Codet pun tidak menyangka bahwa Tante Soin akan mengkhianatinya. Tante Soin pun mengatakan bahwa Paman Codet tidak akan sukses di dalam bisnis ini. Hal ini membuat Paman Codet pun merasa sangat marah dan segera menghabisi Tante Soin. Dan setelah menghabisi Tante Soin, Paman Codet pun segera membawa wanita-wanita tersebut menuju ke tempat di mana Tuan Choi Gak-soo berada, yaitu di sebuah perusahaan farmasi milik Tuan Choi Gak-soo. Dan wanita-wanita tersebut akan dijadikan sebuah uji coba narkoboy baru. Dan Paman Codet pun langsung menghubungi Tuan Choi Gak-soo bahwa ia sudah menangkap semua orang-orang dan akan membawa ke tempat di mana Tuan Choi Gak-soo berada. Dan di sisi lain kita akan diperlihatkan yang dimana detektif Kang ternyata baru saja datang. Ia pun mencari ke berbagai arah, namun tidak ada orang satupun. Lalu ia segera menghubungi Tante Soin yang ternyata bunyi telepon dari Tante Soin ada di ruangan atas. Ia pun langsung pergi ke ruangan tersebut. Di sini detektif Kang pun menemukan Tante Soin yang sudah tidak berdaya karena ada luka di perutnya. Namun Tante Soin pun belum meninggoy. Lalu ia pun mengatakan kepada detektif Kang agar segera membawa video yang berada di dalam boneka yang ia pegang. Dan detektif Kang pun langsung mengambil boneka tersebut dan menemukan sebuah memory card di dalam boneka tersebut. Lalu detektif Kang pun membuka isi di dalam memori tersebut yang ternyata isi di dalamnya adalah sebuah video yang selama ini para pimpinan cari. Dan di dalam video tersebut kita akan tunjukkan di mana di sini ada beberapa orang, yaitu Tuan Choi Gak-soo yang merupakan pimpinan dari perusahaan farmasi tersebut, dan juga Tuan Tak yang merupakan salah satu pimpinan di Kejaksaan Agung. Dan di situ hadir juga seorang menteri, yaitu Menteri Lee dan juga wali kota Wu. Dalam pertemuan tersebut di sini sang Tuan Choi pun mengatakan bahwa akan ada salah satu jenis narkoboy baru yang tidak dapat terdeteksi oleh urin. Lalu mereka pun memaksa salah satu perempuan untuk dijadikan sebagai uji coba. Hal ini membuat Jenny pun terkejut. Wanita tersebut pun dipaksa oleh menteri dan juga sang wali kota untuk mengetahui seperti apa reaksinya. Dan setelah dipaksa, wanita itu pun tidak berdaya. Hal ini membuat Jenny sangat ketakutan. Dan itulah isi videonya. Lalu scan pun beralih. Di sini kita akan diperlihatkan di mana Jisoo dihubungi oleh detektif Kang yang mengatakan bahwa detektif Kang mempunyai video, yang dimana video tersebut adalah video di mana seorang wanita dijadikan sebagai uji coba narkoboy jenis baru oleh Tuan Choi Gak-soo, wali kota dan juga kepala kejaksaan. Lalu detektif Kang pun mengirimkannya kepada Jisoo.
Dan di sisi lain detektif Kang pun mendapatkan pesan dari Jaksamin yang mengatakan bahwa ia harus datang di sebuah gedung Unyang Yeseo karena ada sesuatu yang ingin Jaksamin tunjukkan kepada detektif Kang. Lalu detektif Kang pun pergi menuju lokasi tersebut dan di sana ada temannya Jaksamin yang sudah menantikan kehadiran detektif Kang. Detektif Kang pun menanyakan apa tujuan Jaksamin menyuruh dirinya untuk datang menemui temannya tersebut. Lalu temannya tersebut pun mengatakan bahwa Jaksamin sudah mengumpulkan semua berkas-berkas kasus korupsi dan juga kasus penyuapan yang dilakukan oleh Tuan Choi Gak-soo beserta Wakil Menteri Lee dan juga Wali Kota Gangnam yaitu Wali Kota Woo. Semua barang bukti tersebut pun disimpan rapi oleh Jaksamin. Lalu di sini detektif Kang pun menelpon Jaksamin. Ia pun mengatakan bahwa ia mempunyai sebuah video yang dilakukan oleh Tuan Choi Gak-soo dan akan mengirimkannya kepada Jaksamin. Di sini detektif Kang pun meminta tolong kepada Jaksamin untuk mengulur waktu sampai ia datang di perusahaan farmasi milik Tuan Choi Gak-soo karena anaknya berada di sana dan sedang dalam bahaya. Lalu scan pun beralih. Di sini kita akan ditunjukkan di mana Jaksamin diundang untuk datang ke perusahaan milik Tuan Choi Gak-soo. Ia pun diundang ke sana karena akan ada peluncuran narkoboy jenis baru, yang dimana di lokasi tersebut pun telah hadir sang wali kota dan juga sang menteri, yang membuat Jaksamin pun sedikit terkejut. Di sini sang wali kota pun mengenalkan Jaksamin kepada rekan-rekannya. Dan pada akhirnya tibalah Tuan Choi Gak-soo yang dimana di sini ia sudah ditunggu oleh teman-temannya tersebut. Lalu di sini kita akan diperlihatkan ternyata ada salah satu seorang lagi yang hadir yang di sini membuat Jaksamin pun terkejut. Karena orang tersebut adalah sekretaris staf yang dimana sekretaris staf sebelumnya telah ditangkap oleh Jaksamin atas suruhan Tuan Choi Gak-soo. Di sini orang-orang pun terlihat sangat senang karena acara akan segera dimulai. Di sini Tuan Choi pun mengatakan kenapa mereka semua diundang karena Tuan Choi berhasil menciptakan sebuah narkoboy jenis baru yang akan sangat menguntungkan bagi mereka semua. Lalu di sini Jaksamin pun disuruh oleh Tuan Choi Gak-soo memberikan surat perjanjian kerjasama kepada mereka. Dan setelah surat perjanjian tersebut diberikan, di sini sang menteri Lee pun menanyakan efek samping dari narkoboy tersebut. Lalu Tuan Choi pun mengatakan bahwa mereka harus melihat sendiri efek samping dari narkoboy yang telah ia ciptakan. Hal ini membuat Jaksamin terkejut karena Tuan Choi Gak-soo telah menyiapkan wanita-wanita penghibur untuk sebagai bahan percobaan narkoboy jenis baru miliknya. Yang ternyata di situ ada Yeseo. Dan episode 7 pun berakhir sampai di sini. Besok pun episode terakhir. Jangan lupa subscribe channel ini agar selalu mendapatkan update-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.